Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Hai, salam kenal, nama saya Arfi. Saya adalah praktisi bisnis online dari tahun 2013. Di sini saya akan membagikan pengalaman. Saya hanya berbagi pengalaman, tidak bermaksud mengajari teman-teman. Jadi teman-teman selain belajar di sini, silakan belajar juga di tempat lain, di channel-channel lain ya. Nah, bagaimana cara mulai bisnis online atau jualan online? Di sini, pertama-tama saya ingin membagikan dua kunci utama jualan online. Yang pertama, kunci utama jualan laris dan stabil. Ini adalah kunci utama ya. Mohon diperhatikan dengan seksama, dengan serius. Jangan sampai Anda ke skip materi ini karena jarang yang membahas tentang hal ini di internet. Kunci utama jualan laris dan stabil. Ada dua. Kunci utama jualan laris itu ada di pemilihan produk yang laris. Lalu yang kedua, kunci jualan stabil atau pemasukan stabil itu ada di pemilihan produk yang punya repeat order tinggi. Nah, lalu bagaimana cara memilih produk yang laris? Cara memilih produk yang laris, kalau di internet itu insya Allah gampang. Kalian bisa menggunakan Google Trends untuk riset kata kuncinya, lalu juga bisa melakukan pengecekan di marketplace. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misal teman-teman ingin berjualan jam tangan. Jam tangan pria. Kita ketik jam tangan pria. Kita riset dulu jam tangan pria ini penjualannya gimana di marketplace. Di sini kita riset menggunakan Shopee. Untuk mengetahui penjualan 1 bulan terakhir, teman-teman harus mensortir dengan klik terlaris. Nah, setelah disortir pakai sortir terlaris, teman-teman bisa melihat penjualan jam tangan sebulan terakhir di marketplace itu sebanyak apa. Nah, di sini kita bisa lihat penjualannya itu untuk satu produk itu di atas 1000. Ini produk lainnya juga 1000, masih jam tangan juga. Ini 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Bahkan di scroll sampai bawah pun penjualannya tuh tinggi ya, di atas 1000 nih. Nih masih 1000. Ini ada yang 200. Wow, masih 1000 loh. Nah, ini artinya penjualan jam tangan itu laris manis dalam 30 hari terakhir. Tapi bagaimana dalam 12 bulan terakhir? Apakah termasuk tinggi? Nah, untuk penjualan 12 bulan terakhir, kita nggak bisa cek di Shopee. Yang pasti, untuk 30 hari terakhir, inilah jam tangan yang laris di Shopee. Ini model-model yang terlarisnya ya. Dan ini sudah cukup membuktikan kalau jam tangan itu mudah dijual di internet. Lalu, apakah dalam 12 bulan terakhir orang banyak cari jam tangan? Nah, ini supaya adil, kita juga cari dengan kata kunci jam tangan pria. Karena tadi di Shopee-nya kita cari dengan kata kunci jam tangan pria. Jadi di Google Trends kita juga cek dengan kata kunci jam tangan pria. Nah, cara menggunakan Google Trends ini adalah dengan memastikan bahwa produk yang akan kita jual
pencariannya minat seiring waktunya itu di atas 50. Kalau di atas 50 seperti ini, dia sudah pasti pencariannya stabil. Jadi ini kan Google nih merekam kata kunci yang diketik oleh setiap orang di internet. Nah, untuk kata kunci jam tangan pria itu dia cukup stabil, ada di atas 50. Jadi inilah cara risetnya ya. Teman-teman juga bisa cari kata kunci lain, misalnya ya, kita contoh yang musiman, misalnya kurma. Nah, kurma disortir dari yang terlaris. Dalam 30 hari terakhir penjualannya cukup tinggi. Itu ada di angka 1000 nih, sampai bawah sini masih 1000, 1000, 1000. Wow. Tetapi apakah 12 bulan terakhir kurma pencariannya tinggi? Kita cek lagi di Google Trend dengan kata kunci yang sama, yaitu kurma. Nih. Nah, ternyata kurma itu hanya banyak yang cari di waktu-waktu tertentu, yaitu di bulan Maret, mulai bulan Maret. Sebenarnya ini mulai dekat-dekat puasa ya, karena kalender Hijriyah dan kalender Masehi itu beda, jadi dia selalu bergeser. Nah, untuk kurma dia mendekati bulan puasa, itu dia sudah mulai naik. Dan dia di atas 50 benar-benar di ketika bulan puasa. Ini ada di mana nih? Bulan Maret. 20 Maret, 14 sampai 20 Maret dia mulai naik. Jadi itu cara cross check apakah pencarian produk ini berlangsung sepanjang tahun atau hanya musiman di bulan-bulan tertentu saja. Jadi cek dulu di Shopee. Kalau di Shopee di atas 1000, konfirmasi lagi di Google Trend. Apakah dia stabil pencariannya? Nah, kalau pencariannya stabil seperti jam tangan tadi, insya Allah penjualan tiap bulan itu akan lancar. Kalau tidak stabil penjualan tiap bulannya ya, atau mungkin dia bahkan musiman, penjualannya cuma bulan ini saja, bulan depan sampai setahun ke depan nggak ada. Seperti kurma ini hanya penjualannya hanya naik di bulan Ramadan. Oke, kita balik lagi ke materi. Cara mulai bisnis online atau jualan online. Nah, ini kunci utama jualan laris. Lalu yang kedua, saya sangat menekankan kalau ingin penghasilannya stabil atau meningkat, pilihlah produk yang punya daya repeat order tinggi, karena produk yang punya daya repeat order ini memungkinkan orang selalu membeli setiap bulan. Kalau jam tangan tadi mungkin orang belinya setahun sekali, kecuali orang tersebut adalah pedagang, mungkin dia akan beli tiap bulan karena dia pedagang. Tetapi kalau Anda jualan ke pedagang, itu berarti kalian harus jual dengan harga yang murah, karena pedagang pasti cari harga yang murah untuk dijual lagi. Jadi pilih produk yang laris, pastikan laris, tapi pastikan juga kalau pengen omsetnya stabil, bahkan naik, pastikan juga pilih produk yang punya daya repeat order tinggi. Produk dengan daya repeat order tinggi ini ciri-cirinya adalah produk yang menyelesaikan masalah orang. Misalnya, contohnya produk solusi. Contohnya lagi, itu contoh spesifiknya adalah seperti pasta gigi. Pasta gigi
adalah produk yang menyelesaikan masalah bau mulut, masalah gigi kotor. Nah, pasta gigi itu kalau sudah habis pasti orang beli lagi. Tidak seperti jam tangan yang kalaupun rusak orang belum tentu beli lagi. Ini penting, ini adalah hal yang sangat penting, makanya saya sampaikan ke teman-teman di awal karena berdasarkan pengalaman saya jualan online. Jualan online itu sama seperti jualan offline. Dia pasang surutnya ada pasang surut. Kompetitor datang silih berganti. Nah, kalau teman-teman jualan produk yang repeat order, walaupun kompetitor datang silih berganti, teman-teman punya pelanggan tetap, jadi lebih enak. Walaupun kompetitor masuk, dia akan melihat ke pelanggan yang lama. Oh, pelanggan yang lama ini sudah melayani dengan baik, saya beli tiap bulan dilayani dengan baik terus oleh dia. Ya udah, saya beli di dia aja, walaupun ada kompetitor lain, saya akan tetap beli di penjual yang lama. Nah, itu teman-teman benar-benar harus perhatikan repeat order ya, supaya jualannya enak ke depannya. Ingat, kalian jualan tuh nggak cuma bulan ini, tetapi kalian pengen terus jualan laris berbulan-bulan berikutnya. Yang kedua, kunci jualan laris adalah skill marketing online. Teman-teman harus menguasai skill marketing online. Ini adalah kunci kedua ya. Saya nggak sebut skill marketing online ini adalah kunci pertama. Kunci pertamanya adalah pemilihan produk yang tepat. Skill marketing online apa saja yang harus teman-teman pelajarin? Ini adalah tiga tempat orang mencari produk. Yang pertama adalah mesin mencari, yaitu Google dan YouTube. Nah, skill yang harus teman-teman kuasai adalah skill SEO, Search Engine Optimization. Bagaimana teman-teman mengoptimasi sebuah artikel di website ataupun video di YouTube. Kalian harus tahu kata kunci SEO ini berkaitan dengan kata kunci apa yang orang ketik di mesin pencari Google dan YouTube. Seperti video ini saya pikirkan SEO-nya. Kalian akan ngetik apa di YouTube nih? Ini baru saya buat videonya. Lalu yang kedua adalah marketplace. Marketplace itu tempat orang mencari barang, benar-benar tempat orang mencari barang. Jadi orang yang masuk ke marketplace adalah orang yang siap membeli. Berbeda dengan di Google tadi. Di Google orang mencari kata kunci jam tangan, bisa jadi dia sedang mempertimbangkan, dalam tahap mempertimbangkan mau beli tipe A atau tipe B. Sedangkan kalau dia udah masuk marketplace, dia mungkin dalam kondisi yang sudah siap beli. Jadi dia setelah mempertimbangkan, dia bisa jadi langsung beli kalau di marketplace. Sedangkan yang ketiga itu ada media sosial. Ini adalah skill marketing online yang juga harus teman-teman kuasai, yaitu skill marketing online di Facebook, Instagram, dan TikTok. Ini ada 3 hal ya. Dia kalau di media sosial tuh ada 3 hal juga. Itu ada optimasi organik dan juga iklan. Yang berikutnya ada juga endorse. Endorse ini juga termasuk iklan. Nah, teman-teman bisa mulai mempelajari di skill marketing di 3 tempat ini. Kalian bisa cari di YouTube, searching cara optimasi di marketplace, cara optimasi di media sosial seperti apa, cara marketing online di Facebook, Instagram, TikTok seperti apa, cara optimasi toko dan produk di marketplace seperti apa. Itu silakan teman-teman pelajari di tempat lain. Nah, ini adalah kunci utama
yang harus teman-teman pikirkan sebelum memulai bisnis online. Jangan sampai Anda sudah mulai bisnis online selama 2 tahun, terus Anda balik lagi ke kondisi semula karena salah pilih produk. Benar-benar produk itu adalah hal utama yang harus teman-teman pikirkan sebelum berbisnis. Misalnya begini, Anda jualan bensin atau jualan baju. Itu adalah hal yang hasilnya ke depannya itu akan signifikan. Jualan baju sama jualan bensin. Tapi jangan ini ya, bensin ecer ya. Anggaplah Anda Pertamina, Anda berbisnis seperti Pertamina, atau Anda berbisnis seperti brand pakaian. Tentu yang Pertamina untungnya akan lebih besar karena orang mau nggak mau harus beli bensin. Orang mau nggak mau harus beli di dia lagi. Sedangkan pakaian, orang bisa jadi beli pakaian model lain bulan depan, nggak mesti model yang sama. Nah, silakan kalian pertimbangkan dua hal ini sebelum memulai bisnis online. Ini adalah PR pertama yang harus teman-teman kerjakan. Silakan riset produk apa yang laris dan pastikan larisnya itu bukan bulan ini saja tetapi stabil sepanjang waktu. Lalu pikirkan repeat ordernya, pikirkanlah produk yang repeat order tinggi supaya bisnis kalian lancar dan bahkan berkembang pesat. Kalau hanya sekadar lancar, itu Anda mudah digeser oleh kompetitor, tapi kalau lancar dan stabil, Anda akan sulit digeser oleh kompetitor. Yang kedua, jangan lupa skill kedua ini harus dikuasai, yaitu skill marketing online di mesin pencari, di marketplace, ataupun di media sosial. Silakan pertimbangkan, disesuaikan dengan produknya. Produk yang akan dijual itu bisa dijual lewat mana, karena orang belum tentu produk yang kalian jual itu dicari orang di marketplace, belum tentu produk yang kalian jual itu bisa dijual di media sosial, tapi bisa di Google ataupun di marketplace. Silakan disesuaikan, lalu pelajari skillnya, disesuaikan dengan produknya, lalu pelajari skillnya, atau kepalangan sekalian karena kalian sudah riset di marketplace, ya sudah jualan di marketplace sekalian, itu nggak apa-apa. Silakan pikirkan dua hal ini dan kuasai skillnya, pelajari skillnya mulai sekarang. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat buat kamu, silakan subscribe, klik tombol like. Jika masih ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.